안녕 친구들. Jangan main-main, jangan main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. 걷고 있어 널 보고 싶어서 흠뻑 쌓이는 사이 너무 빨라진 발걸음. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Mirna Azir di video part 4 ekonomi syariah. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi simak terus ya videonya. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting. Jadi mereka tidak hanya mendukung operasional bank syariah, tetapi juga membantu dalam edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Dan lembaga industri pendukung pemegang peran vital dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia karena memainkan berbagai fungsi yang esensial dalam membentuk ekosistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah salah satu pilar utama yang mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah. OJK tidak hanya menetapkan dan menegakkan regulasi yang mendukung keberlangsungan perbankan syariah, tetapi juga terus-menerus berusaha meningkatkan literasi keuangan syariah melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Selain itu, OJK juga mendukung pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk memperkuat operasional bank-bank syariah, sehingga dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam melayani masyarakat. Selain itu, selain OJK, lembaga keuangan syariah itu sendiri seperti bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah berperan penting dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini yang meliputi tabungan, pembiayaan, serta investasi syariah memungkinkan masyarakat muslim menjalankan aktivitas keuangan mereka tanpa melanggar hukum agama. Lembaga-lembaga ini juga berkontribusi dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan dana kepada sektor-sektor produktif yang halal dan mendorong inflasi keuangan yang lebih luas. Industri fintech syariah juga menjadi bagian penting dari ekosistem perbankan syariah dengan membawa inovasi dan teknologi ke dalam layanan keuangan syariah. Jadi, kolaborasi antara bank syariah dan fintech memungkinkan penyediaan layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas perbankan syariah. Fintech syariah juga memainkan peran dalam menciptakan produk keuangan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi muda yang semakin digital, savvy, dan membutuhkan solusi keuangan yang fleksibel dan mudah diakses.
Institusi pendidikan dan organisasi masyarakat juga memegang peran kunci dalam mendukung pengembangan perbankan syariah melalui program-program edukasi pelatihan dan penyuluhan. Institusi ini membantu meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dan manfaat perbankan syariah itu sendiri. Jadi mereka berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai keuangan syariah, sehingga dapat mengisi berbagai posisi strategis di lembaga keuangan syariah. Selain itu, kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan dapat memperkuat kepercayaan dan mendukung masyarakat terhadap perbankan syariah. Mengingat pentingnya dukungan dari tokoh-tokoh dan lembaga agama dalam menyebarluaskan pengetahuan dan mempromosikan praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan. Jadi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Jadi kebijakan yang jelas membantu dalam menciptakan kepercayaan dan stabilitas di pasar perbankan syariah. Jadi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK bersama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan institusi pendidikan juga menyelenggarakan berbagai program edukasi dan sosialisasi. Jadi program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan manfaatnya, sehingga lebih banyak orang dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi dengan adanya regulasi dan kebijakan yang komprehensif dan terus berkembang, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan memainkan peran penting dan mengarahkan dan mengawasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi dengan kerangka regulasi yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Industri syariah. Jadi industri syariah merupakan sektor ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Jadi prinsip-prinsip ini melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan mesyir atau spekulasi. Sebaliknya, industri syariah menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil antara semua pihak yang terlibat. Industri ini mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan sektor real yang meliputi halal food, fashion, kosmetik, serta pariwisata halal. Perbankan syariah merupakan salah satu komponen terbesar dari industri syariah. Jadi dengan layanan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang semuanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menggunakan akad-akad seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa, dan wadiah atau titipan yang dirancang untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Dan asuransi syariah atau takaful juga merupakan bagian penting dari industri syariah, karena takaful bekerja berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dan berbagi risiko di antara para pesertanya.
Premi yang dibayarkan oleh peserta digunakan sebagai dana tabaruk atau kontribusi yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim dan biaya operasional. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana ini dibagi di antara para peserta dan perusahaan asuransi berdasarkan prinsip bagi hasil. Pasar modal syariah juga mencangkup berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, suku obligasi syariah, dan reksadana syariah. Karena saham syariah adalah saham dari perusahaan yang operasinya sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan suku adalah instrumen pembiayaan yang memberikan imbal hasil kepada pemegangnya berdasarkan aset nyata dan proyek yang produktif. Reksadana syariah itu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek syariah, memberikan alternatif investasi yang aman dan halal bagi umat muslim. Selain sektor keuangan, industri syariah juga meliputi sektor real yang mencakup produk dan jasa yang memenuhi standar halal. Sedangkan halal food yaitu misalnya produk makanan dan minuman yang diproses dan diproduksi sesuai dengan hukum syariah, mulai dari bahan baku hingga proses produksi dan distribusi. Sedangkan fashion dan kosmetik halal juga menjadi bagian dari industri syariah yang berkembang pesat dengan produk-produk yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen modern. Pariwisata halal adalah sektor lain yang menawarkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, seperti makanan halal, tempat ibadah, dan layanan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi secara global, industri syariah terus berkembang dan menarik perhatian dari berbagai negara, baik yang mayoritas penduduknya muslim maupun non-muslim. Karena industri ini menawarkan alternatif yang etis dan berkelanjutan bagi sistem ekonomi konvensional. Dengan fokus pada keadilan sosial dan ekonomi, potensi pasar industri syariah sangat besar dengan pertumbuhan yang pesat di berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga sektor real, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Karena itu, industri syariah diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah implementasi perbankan syariah di pasar tradisional. Jadi setelah membahas regulasi dan industri syariah, kita beralih ke sektor yang sangat penting, yaitu pasar tradisional. Jadi pasar tradisional adalah tempat di mana sebagian masyarakat kecil beraktivitas dan menghidupi keluarga mereka. Namun seringkali mereka tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Jadi pasar tradisional adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jadi di sini banyak pedagang kecil yang berperan dalam perekonomian lokal. Namun mereka sering kesulitan menghadapi pembiayaan karena tidak memiliki jaminan atau akses ke bank konvensional. Jadi perbankan syariah menawarkan solusi yang lebih adil bagi mereka. Salah satu program yang telah diluncurkan adalah Bank Wakaf Mikro. Jadi program ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pedagang kecil yang tentu saja lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem pembiayaan berbasis bunga di perbankan konvensional. Dan tentunya di samping itu, literasi keuangan syariah juga menjadi kunci untuk memperkenalkan produk-produk perbankan syariah di pasar tradisional.
banyak pedagang yang belum memahami betul bagaimana sih sistem bagi hasil dalam perbankan syariah bekerja. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang konsep-konsep dasar perbankan syariah sangat penting. Misalnya dalam sistem bagi hasil, jadi keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah, sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat program-program seperti pelatihan, literasi keuangan syariah untuk pedagang di pasar tradisional, agar bisa menjadi langkah awal yang baik. Jadi dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, pedagang pasar akan lebih mudah mengakses pembiayaan mikro syariah yang tersedia. Selain itu, penggunaan aplikasi digital syariah juga semakin memudahkan pedagang untuk mengelola keuangan mereka. Jadi sebagai contoh, ada banyak pesantren yang kini menyediakan fasilitas pembiayaan mikro syariah syariah bagi pedagang di sekitarnya, sehingga mereka bisa mendapatkan modal usaha tanpa terjerat bunga yang tinggi. Jadi ini adalah cara perbankan syariah bisa merangkul masyarakat kecil yang memberdayakan mereka secara langsung. Jadi teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang menerapkan prinsip syariah dalam perdagangan pasar tradisional. Dan sekarang saya sudah bersama dengan kakak siapa? Ona Verlianti. Kak, di sini saya boleh bertanya? Baik Kak, pertanyaan saya itu yang pertama, di pasar ini bagaimana biasanya pedagang menentukan harga barang, apakah ada tawar-menawar atau harga tetap? Jadi boleh saya jelaskan dulu sebelumnya. Saya pernah menjual di Kota Raha di Sulawesi Tenggara. Nah, di sana itu kalau menentukan harga barang itu mereka biasanya melebihkan dari harga penjualan yang pas supaya nanti ada harga tawar-menawar dengan pedagang. Misalnya penjual menetapkan harga sekian, dengan harga di bawah itu nanti ditawar oleh pembelinya. Tapi di sini saya lihat penjualannya sedikit berbeda, karena di sini ketika kita mau melebihkan harga barang dari penjualan aslinya, itu mereka kaget untuk mendengarkan harga yang mahal. Jadi pas mereka mendengarkan harga itu mereka belum tanya, belum tawar lagi, tapi sudah langsung pergi. Jadi di sini dia tuh kalaupun menentukan harga itu hanya kisaran 5.000 lebih tinggi dari penjualan aslinya, atau bahkan kalau misalnya saya itu langsung menetapkan harga asli supaya tidak ada tawar-menawar. Jadi bisa langsung to the point. Baik Kak, untuk pertanyaan yang kedua, kalau ada barang dagangan seandainya ada yang cacat nih atau kurang bagus, biasanya kakak di sini jujur kepada pembeli atau tidak? Ya. Baik, kalau misalnya dalam kejujuran, saya akui bahwa saya memang menerapkan prinsip kejujuran itu, mengingat bahwa di zaman Rasulullah juga menerapkan hal seperti itu berupa kejujuran. Jadi ini ada contoh jaket yang ini, sebenarnya ada beberapa pembeli yang menanyakan harganya, tapi sebelum mereka sepakat untuk membayar itu, saya bilang bahwa di jaket ini ada robek di bagian ketiak, jadi kalau mau bisa dijahit ulang atau saya mengurangi harganya. Pun beberapa baru-baru membeli baju yang sebenarnya sudah lama sekali, sehingga itu kan berdebu karena sudah lama sekali. Jadi ada penawaran harga yang cocok dengan pembeli dengan penjual. Jadi ada kesepakatan untuk menyepakati kekurangan dengan harga yang sudah ditetapkan. Itu bagaimana cara kakak di sini menjaga kualitas barang kakak agar sesuai dengan prinsip Islam, misalnya menjual barang yang berkualitas bagus. Ya, di sini kami menentukan harga barang itu sesuai dengan kualitas kain dan harga yang sebelumnya. Misalnya kalau misalnya ada penentuan harga barang, ada baju yang harga 50, kami tidak mengambil keuntungan lebih besar dari itu. Jadi misalnya ada modal sebesar 25, kami menentukan harga tidak lebih besar dari itu untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jadi kami menyesuaikan dengan barang dan kualitas, agar kelebihan yang diperoleh oleh pedagang pun tidak meraup keuntungan yang lebih besar, atau
bisa disebut dengan lebih serakah gitu. Biar seimbang. Iya, berseimbang. Terima kasih Kak. Jadi kesimpulannya yaitu perbankan syariah dengan dukungan regulasi yang tepat dan perkembangan industri syariah yang inovatif serta implementasi di pasar tradisional dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendukung pengembangan perbankan syariah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana peran lembaga dan industri pendukung berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 내 하루 흔들어 마치 능력을 shake